Halo teman-teman, kembali lagi bersama MovieX. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Alive. Film yang menceritakan tentang seorang pemuda yang terjebak di dalam apartemennya selama berminggu-minggu akibat dari wabah zombie yang menyerang kotanya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, tak lupa saya mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Jadi langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan seorang gamers bernama Jun-woo yang baru saja bangun tidur. Tak lama, dia menemukan catatan yang ditulis ibunya dan menyuruh Jun-woo untuk pergi berbelanja bahan makanan. Pada saat menyalakan komputer, Jun-woo diberitahu temannya bahwa terjadi kerusuhan di negaranya. Jun-woo pun bergegas menyalakan TV. Tak lama Jun-woo mendapatkan broadcast darurat. Dan tak disangka ternyata kerusuhan sudah menyebar dengan cepat ke seluruh negara. Orang-orang berlarian seperti menghindari manusia yang berperilaku brutal yang memakan satu sama lain. Jun-woo pun menyadari bahwa sedang terjadi wabah zombie di negaranya. Tiba-tiba pintu apartemen Jun-woo dipukul dengan keras dari arah luar. Pada saat mengecek pintu, Jun-woo terkejut. Ternyata itu tetangga apartemennya yang sedang ketakutan karena kakaknya berubah menjadi zombie. Jun-woo pun menolak dan mengusirnya, tetapi dia tak mau. Pada saat orang tak dikenal itu ke kamar mandi, Jun-woo melanjutkan melihat berita. Di situ mereka memberitahu bahwa virus ini menyebar lewat gigitan dan darah manusia yang sudah terinfeksi, ditandai dengan gejala wajah pucat dan mata memerah. Selang beberapa menit, tiba-tiba mata orang tersebut memerah. Jun-woo pun melihat bekas gigitan di tangannya. Namun dia berdalih bahwa itu hanya luka biasa. Dalam hitungan detik, orang tersebut berubah menjadi zombie dan menyerang Jun-woo. Untung saja Jun-woo tidak tergigit dan berhasil mengusir keluar orang tersebut. Film Alive pun dimulai. Di cuplikan ini, Jun-woo terlihat syok dan mencoba menghubungi keluarganya. Tak lama ibunya mengirim pesan kepada Jun-woo bahwa dia baik-baik saja dan tak usah mengkhawatirkannya. Malam harinya pada saat makan malam, Jun-woo menyadari bahwa stok makanannya menipis. Jika harus keluar mencari makan pun tak mungkin. Di sini Jun-woo sangat menyesal tidak menuruti perintah ibunya untuk segera berbelanja. Keesokan harinya, Jun-woo memfoto dirinya dan mengunggah ke sosial media, berharap ada bantuan yang datang untuk menolongnya. Lalu, Jun-woo pun mencoba melihat keadaan sekitar apartemennya dengan menggunakan drone. Keadaan sangat kacau, zombie di mana-mana, dan tak menemukan tanda-tanda manusia yang belum menjadi zombie. Sore harinya, Jun-woo pada saat tertidur di sofa dikejutkan dengan suara alarm mobil. Hal ini tentunya membuat Jun-woo terbangun. Lantas ia mengecek ke arah luar. Ternyata ada polisi wanita yang sedang menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Di sini, Jun-woo mencoba berteriak untuk mengalihkan perhatian para zombie. Namun sayang, nyawa polisi itu tak tertolong. Akibat teriakan Jun-woo tadi, tak disangka dari arah pintu terdengar suara keras. Ternyata zombie gendut itu sudah berhasil masuk dan mencoba menyerang Jun-woo. Jun-woo pun berlari ke arah balkon. Untungnya zombie tersebut terjun bebas dan langsung mati. Kali ini sungguh sial nasib Jun-woo. Makanan yang tersisa untuk bertahan hidup jatuh berantakan dan tak bisa dimakan. Keesokan harinya, sambil bersantai dan meminum minuman keras, Jun-woo menikmati makanan enak yang lama tak pernah ia nikmati semenjak wabah zombie menyerang. Namun sialnya, air minum Jun-woo tumpah.
dan keran air pun mati. Untuk menghilangkan stres, Jun-woo memutuskan untuk mabok-mabokan lagi. Tiba-tiba kakak dan ibunya datang memeluk Jun-woo. Tentunya hal ini hanyalah halusinasi efek dari minuman keras yang ia minum. Jun-woo pun tersadar dan menangis sejadi-jadinya. Karena kelelahan, ia pun tertidur. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Jun-woo pun bergegas ke balkon untuk mencari sinyal. Dan ternyata itu rekaman telepon dari ibunya. Makin lama, Jun-woo semakin stres. Ia merusak barang apapun yang ada di hadapannya. Jun-woo keluar apartemen dan menantang semua zombie. Awalnya dia berani. Tetapi karena terlalu banyak, nyali Jun-woo pun mendadak ciut. Dia berlari sekencang mungkin untuk mencari tempat persembunyian. Untungnya Jun-woo lolos dan berhasil kembali ke apartemennya. Hari ke-20, Jun-woo semakin stres, di mana keadaan semakin parah. Logistik Jun-woo pun juga semakin menipis. Ia memutuskan untuk bunuh diri saja untuk mengakhiri penderitaan ini. Pada saat tergantung, tiba-tiba muncul sinar laser mengarah ke tubuhnya. Jun-woo terkejut dan membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Dan ternyata laser itu berasal dari seorang wanita cantik yang bernama Yubin. Dia tinggal di apartemen sebelah. Singkatnya, mereka mengobrol sejenak dan membuat janji pukul 7 pagi. Keesokan harinya, Jun-woo terbangun dan bergegas pergi ke balkon. Jun-woo meminta maaf kepada Yubin karena tak tepat waktu. Singkatnya, mereka berkenalan dan mengobrol sebentar. Tentunya dengan bahasa isyarat agar para zombie tidak mendatangi mereka. Keesokan paginya, mereka mengobrol lagi. Dan tiba-tiba perut Jun-woo keroncongan. Karena kasihan, Yubin menawari Jun-woo makanan. Yubin mencoba melemparkan bola baseball dan mengkaitkan ke tali. Sialnya, bola itu tidak sampai ke apartemen Jun-woo. Jun-woo pun memiliki ide mengirimkan tali dengan drone. Dan hal itu berhasil. Saat asik makan, tiba-tiba Jun-woo memberitahu Yubin bahwa tali yang dia lemparkan tadi malah ditarik oleh zombie. Yubin bergegas memotong tali itu. Sialnya, Yubin kalah cepat. Ia pun pingsan karena terbentur meja. Seketika, Jun-woo mencoba mengalihkan perhatian zombie itu dengan berbagai cara, baik dengan botol yang ia lemparkan maupun drone. Tetapi tetap saja tak berhasil. Untungnya, Yubin segera bangun dan memotong tangan zombie itu. Karena persediaan Jun-woo semakin menipis, dia memutuskan untuk keluar apartemen untuk mencari persediaan. Perlahan-lahan, Jun-woo memasuki ruangan dan menemukan makanan yang belum basi. Lalu, ia melanjutkan untuk mencari barang-barang yang sekiranya penting dan berguna. Tiba-tiba dari belakang, Jun-woo diserang. Untungnya Jun-woo masih bisa menghindar. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Jun-woo pun memberikan sedikit oleh-olehnya kepada Yubin, berupa Nutella dan alat komunikasi walkie-talkie. Tentunya hal ini membuat mereka bisa berbicara secara langsung, tanpa menggunakan bahasa isyarat. Mereka pun sama-sama saling berterima kasih, karena apabila mereka tidak bertemu dan hidup sendirian, lebih baik untuk bunuh diri saja, ucap mereka berdua. Sambil mengisi waktu luang, mereka memutuskan untuk memasak mie. Obrolan mereka pun berlanjut, mulai dari topik tentang Yubin yang takut akan ketinggian, sampai cerita tentang film kesukaan Jun-woo. Saat mereka berdua asik mengobrol, tiba-tiba Jun-woo mendengar suara gemuruh. Dikiranya hujan, ternyata bukan. Suara itu berasal dari kawanan zombie yang memasuki gedung Yubin. Dan sialnya, Yubin tak sengaja menyenggol rak peralatan yang mengakibatkan para zombie mendatangi sumber suara. Dia semakin ketakutan.
Untungnya Jun-woo mengalihkan perhatian zombie dengan menelpon apartemen sebelah Yubin. Singkat waktu, Jun-woo dan Yubin mempersiapkan peralatan untuk kabur dari apartemennya dan berpindah ke lantai 8. Perlahan-lahan mereka kabur lewat balkon dengan menggunakan tali dan kain yang diikatkan ke pagar balkon. Yubin pun berhasil turun. Namun, di bawah Yubin sudah ditunggu oleh kawanan zombie. Tak tinggal diam, Yubin langsung berlari ke arah lantai 8. Sesaat Yubin terjatuh. Hampir saja ia dijadikan santapan oleh para zombie. Untungnya, Jun-woo datang dengan cepat dan membantu Yubin untuk berlari ke arah gedung sebelah. Sesampainya di lantai 8, sembari mengecek setiap ruang, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh beberapa zombie yang mengincar mereka. Untungnya mereka ditolong oleh orang yang tak dikenal itu. Sejenak mereka mengobrol sambil bertukar informasi. Singkat cerita, orang tidak dikenal itu menawari mereka untuk makan, dan mereka pun mengiyakan. Dengan lahap mereka pun menghabiskan makanannya. Orang tak dikenal itu memberikan informasi bahwa tim SAR sebentar lagi akan datang. Yubin dan Jun-woo pun tak menyangka. Tentunya kabar ini membuat mereka bahagia. Tetapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Tiba-tiba Jun-woo pingsan, disusul dengan Yubin. Rupanya orang tak dikenal itu memiliki rencana jahat terhadap mereka. Yubin dimasukkan ke dalam ruangan yang di dalamnya berisi zombie. Rupanya Yubin dijadikan santapan zombie, di mana zombie tersebut ternyata istri dari orang yang menolong mereka. Jun-woo pun terbangun dan mencoba menyelamatkan Yubin, walaupun pada akhirnya tak berhasil. Sejenak, kegaduhan tak terdengar lagi. Orang tak dikenal itu mencoba untuk membuka ruangannya, dan tiba-tiba dia diserang oleh istrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Tanpa pikir panjang, Yubin langsung menembak keduanya. Suara tembakannya sangat keras, seketika mengundang kawanan zombie menuju sumber suara. Di sini nyawa mereka benar-benar dalam bahaya. Sejenak, Yubin memberikan pistol kepada Jun-woo. Ia meminta kepada Jun-woo untuk membunuhnya, karena Yubin sudah tak sanggup, dan tak ada lagi harapan untuk hidup. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara helikopter. Mereka pun bergegas keluar untuk menuju atap gedung. Dengan sekuat tenaga, Jun-woo menghadang para zombie dan menyuruh Yubin berlari dulu untuk menghentikan helikopter. Sesampainya di atap, dengan muka penuh kekecewaan, ternyata helikopter tersebut hanya lewat. Berakhir sudah harapan mereka untuk selamat. Jun-woo berteriak sekencang-kencangnya, meskipun pada akhirnya tak ada hasil. Para zombie berhasil mendobrak pintu, dan kini mereka terpojok di sisi gedung. Dengan sisa-sisa peluru, mereka mencoba melawan para zombie. Namun sama saja, peluru mereka tak cukup untuk melawan kawanan zombie yang terlalu banyak. Tak disangka, dari arah belakang muncul helikopter. Dan kini mereka berhasil untuk diselamatkan. Sambil menahan rasa haru dan perasaan bahagia, Jun-woo tak menyangka bahwa dirinya dan Yubin berhasil selamat. Film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton alur film ini hingga akhir. Untuk kalian yang mau request film, silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.